Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang politik, isu-isu politik terkini. Nah, akhir-akhir ini ada wacana yang menarik, entah siapa yang meluncurkan tentang bagaimana kalau Ibu Megawati yang dicalonkan oleh PDIP. Saya ditanya oleh wartawan tentang hal itu. Saya juga artinya kaget juga karena pikiran saya PDIP akan mencalonkan entah Pak Ganjar atau Ibu Puan. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa akhir-akhir ini yang muncul wacana adalah soal bagaimana kalau Ibu Megawati yang menjadi calon presiden dari PDIP. Dan kemudian wartawan menanyakan kepada saya, karena saya dari Partai Demokrat sebagai partai oposisi. Jawaban saya tentu saja adalah bagus. Kalau itu menjadi pilihan PDIP, kita hormati. Karena memang Ibu Megawati sangat memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden. Ibu Megawati adalah ketua umum partai PDIP. Dan dalam demokrasi, ketua umum partai adalah juga sebagai kandidat calon pemimpin bangsa. Karena memang begitu dalam demokrasi. Partai politik itu salah satu fungsinya adalah rekrutmen politik. Dalam konteks rekrutmen politik ini adalah rekrutmen politik terhadap calon-calon pemimpin bangsa. Baik di tingkat nasional maupun sampai ke daerah. Bupati, wali kota, gubernur, dan kemudian juga presiden dan wakil presiden. Termasuk juga di legislatif. Memang itu fungsi partai. Dan kalau dikehendaki atau wajar sekali kalau partai politik mengusung ketua umumnya sebagai calon pemimpin bangsa, presiden atau calon wakil presiden. Jadi bagi saya juga memang itu sesuatu yang wajar sekali sebenarnya. Kalau PDIP memutuskan untuk itu. Lagi pula PDIP memang bisa mengusung sendiri calon presiden di pemilu 2024 ini. Kursinya cukup 20%, bisa jalan sendiri. Beda dengan partai-partai lain, harus berdua atau bertiga. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah Ibu Megawati, walaupun pernah menjadi presiden, beliau adalah presiden kelima Republik Indonesia. Setelah itu ada Pak SBY, presiden ke-6, dan Pak Jokowi sekarang presiden ke-7. Tetapi beliau baru 1 kali menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan setelah menggantikan Gus Dur kalau tidak salah itu 21 bulan, sisanya kemudian Ibu Megawati yang menjadi wakil presiden kemudian menjadi presiden. Nah, berarti Ibu Megawati sekitar 3 tahun lebih sedikit. Artinya bahwa karena Ibu Megawati sudah 3 tahun lebih sedikit, dan kalau lebih dari separuh masa jabatan dianggap sudah 1. Tapi masih baru 1 masa jabatan. Yang tidak boleh kalau sudah 2 kali menjabat sebagai presiden. Karena itu Pak Jokowi tidak bisa menjadi calon presiden lagi sesuai dengan konstitusi yang ada sekarang ini. Pak SBY juga tidak bisa, memang tidak mau. Nah, jadi jelas kalau ada yang mau 3 periode segala macam, itu inkonstitusional, tidak selaras, tidak sesuai dan bertentangan dengan konstitusi kita yang ada sekarang. Nah, tetapi kalau untuk Ibu Megawati, beliau baru 1 kali masa jabatan.
Karena itu bisa menjabat 2 kali kalau beliau bersedia dan didukung oleh partainya PDIP. So, itulah saya katakan tadi, kalau Ibu Megawati mau menjadi calon presiden, sangat memenuhi syarat. Tadi ketua umum partai, partainya punya kursi lebih dari 20%, memenuhi syarat. Sendirian saja bisa. Dan baru 1 kali menjabat sebagai calon presiden. Itu dari sisi persyaratan, jelas sudah. Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika ditanya oleh wartawan, saya bilang wajar sekali. Nah, urusan terpilih atau tidak itu urusan lain lagi. Itu urusan rakyat punya mau bagaimana. Dan partai-partai lain silakan mencalonkan calon yang lain juga. Atau juga ikut mencalonkan Ibu Megawati, bisa juga. Kita belum tahu misalnya berpasangan dengan siapa dan sebagainya. Tapi intinya bahwa kalau itu menjadi keputusan dari PDIP, kita harus hormati. Memang memenuhi syarat beliaunya. Tinggal partai-partai lain tinggal menentukan mau ikut mendukung atau mencari calon lain untuk bersaing dengan beliau. Kalau betul-betul diajukan oleh PDIP. Nah, intinya di situ. Kalau sebaliknya, kalau masih ada yang bicara tentang Pak Jokowi 3 periode, wah itu. Kalau itu kita tentang. Kalau itu kita tolak dengan keras. Inkonstitusional. Walaupun ada yang mengatakan, oh kalau meminta presiden mundur atau meminta presiden turun dan sebagainya kok boleh, sementara memperpanjang masa jabatan isu itu kok enggak boleh. Tidak boleh, tidak konstitusional. Kalau menurunkan presiden di tengah jalan ada pasalnya dalam konstitusi. Kalau presiden berhenti atau mundur, ada juga pasalnya dalam konstitusi. Tapi kalau memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu, 3 periode lah segala macam, tidak ada pasalnya dalam konstitusi. Bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi mengatakan 2 kali masa jabatan, masing-masing 5 tahun. Boleh berturut-turut, boleh tidak. Jadi, kalau misalnya Ibu Megawati menjadi calon presiden dan kemudian terpilih menjadi presiden lagi, bisa. 2 kali, belum 2 kali. Kalau yang lain, ya nggak bisa. Itu saja. Ini sekali lagi supaya kita taat konstitusi di sini. Dan persoalan apakah betul PDIP akan mencalonkan Ibu Megawati atau yang lain, kembalikan kepada PDIP sendiri. Sama dengan partai-partai lain. Siapa yang mau dicalonkan adalah keputusan internal dari masing-masing partai, dan masing-masing partai itu punya prosedurnya masing-masing. Nah, urusan apakah terpilih oleh rakyat, sekali lagi, itu urusan yang lain. Itu urusan rakyat nantinya dalam pemilihan umum. Disitulah cantiknya demokrasi. Kalau kita memandangnya secara semacam ini kan jadi lebih simpel. Urusan politik ini tidak perlu dipersulit, tidak perlu diperumit dengan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, tidak perlu. Kita ikuti aja konstitusi. Dan bagaimana hasilnya? Ya kita serahkan pada rakyat. Itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik, pemimpin terbaik bagi negeri ini. Siapapun dia nantinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.